Di dalam pra-peradilan ini yang sebelumnya, kita sudah uji bersama bahwa bukti yang dihadirkan oleh KPK bukan bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristianto. Ini bukti untuk terdakwa yang lainnya. Kemudian untuk sprindik yang lainnya. Dan ini sudah diuji di dalam persidangan. Kemudian obstruction of justice. Ada kesaksian teman-teman, namanya saudara Tio, di mana dia mendapatkan penekanan atau mendapatkan tekanan-tekanan terkait untuk merubah BAP-nya. Itu sudah terungkap di sidang pra-peradilan sebelumnya. Kita harapkan, ayolah, harusnya kita hormati dulu pra-peradilan, kita uji dulu baru masuk pokok perkara. Kalau perkaranya buktinya lemah, saksinya dipaksa, kemudian saksinya keterangannya berdiri sendiri, bagaimana kita mau masuk ke pokok perkara? Ini kan sebenarnya ruang pra-peradilan inilah yang harusnya kita uji dulu dong, baru kita masuk kepada pokok perkara. Kemudian juga kita sudah sampaikan, kita minta KPK menghormati hak dari Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka untuk menghadirkan saksi fakta. Itu juga pun tidak dikabulkan. Apa yang mau kita harapkan teman-teman dari penegakan hukum yang ada di Indonesia seperti ini? Ini bisa terjadi sama siapa saja. Kalau Mas Hasto Kristianto bisa diginiin, semuanya bisa. Hukum dibulak-balik, hukum dipermainkan. Karena diorder, karena punya kepentingan, kekuasaan. Ini yang mau kita harapkan penegakan hukum seperti ini. Kita sebagai Indonesia malu ditonton oleh jutaan mata yang ada di Indonesia dan maupun di luar negeri menilai penegakan hukum kita seperti ini. Menurut saya ini merupakan catatan buruk terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Makasih. Nah sekarang KPK dianggap berpolitik ketika sedang menangani kasusnya Hasto. Ya. Menurut Mas Novel betul nggak sih dalam situasi case aja? Jadi bukan yang lainnya, kita ngomong case-nya Hasto apa betul berpolitik? Ya, saya berupaya berbicara seobjektif mungkin Pak Bebe, karena tentunya karena saya akan dilihat sebagai bagian dari pernah di KPK, bahkan perkara ini dulu saya masih di KPK awal-awal, tentu akan dilihat sebagai ini kan ada isu dalam memandang subjektivitasnya gitu. Tapi terlepas dari itu semua, fakta-fakta perbuatannya ini kan Hasto dituduh terkait dengan perbuatan bersama-sama dengan Harun Masiku yang menyuap KPU, komisioner KPU Wahyu Setiawan kalau nggak salah. Yang kedua, dia dituduh terkait dengan masalah menghalang-halangi atau merintangi penyidikan dengan diantaranya menghilangkan bukti atau menyuruh menghilangkan bukti. Bahkan kalau nggak salah KPK tuh konferensi pers bilang handphonenya disuruh ngerendam lah gitu, biar hilang. Kurang lebih begitu. Apakah faktanya begitu atau tidak? Saya nggak tahu. Dan yang disuruh ngerendam handphone itu dua. Oh iya. Bukan hanya Harun Masiku, Kusnadi. Nanti kita cerita Kusnadi. Betul. Ini kalau kita tangkap dari percakapan itu. Lanjutkan Mas. Melihat dari dua fakta itu, memang saya teringat sekali 2020 awal apakah bulan Januari atau Februari rasanya itu ya. OTT saat itu dilakukan terhadap. Saya sebutlah tanggalnya. Saya ingat soalnya. Luar biasa. 8 Januari 2020. 8 Januari 2020. Nah, supaya tidak salah. Jadi di sekitar tanggal 8 Januari 2020 itu memang ada OTT dan sempat di KPK sempat ada ya kita mendengar lah ada keributan gitu. Kenapa? Karena ada beberapa pegawai KPK yang katanya sempat tanda kutip disandera. Saya katakan pakai bahasa disandera aja karena dalam tanda petik ya disandera. Iya. Kenapa kok kemudian orang lagi bekerja diamankan? Nggak diamankan, orang dia tuh petugas bisa diamankan. Nah ini kan persoalan, dan waktu itu siapa sih yang sedang di OTT? Ternyata yang di OTT adalah Wahyu Setiawan sebagai penerima, dan pemberinya waktu itu yang sedang dikejar adalah Harun Masiku dan Hasto. Jadi saat itu dikejar oleh tim OTT, satu paket. Penerima dan pemberi. Betul. Waktu itu tim sempat mengetahui posisi yang bersangkutan, bergerak dan lain-lain termonitor. Sampai terakhir posisinya ada di sekitaran PT IKA. Di mananya saya nggak tahu. Cuman saya dengar cerita-cerita dari kawan-kawan. Dan kawan-kawan itu yang kemudian beberapa yang sedang ada di PT IKA, bahkan waktu itu
Mungkin teman-teman ini belum tahu kalau Hasto di dekat situ juga. Cuman lagi mau sholat aja di masjid gitu. Karena waktu sholat masuk apakah maghrib atau isya gitu ya. Dan kemudian teman-teman dianggap sedang mau masuk area P3 padahal sedang sholat. Tapi terlepas dari cerita itu, saya mengetahui banyak fakta-fakta atau cerita-cerita dari kawan-kawan yang menggambarkan bahwa saat ekspos pun waktu itu 2020 itu tim penyelidik yang melaporkan kepada pimpinan KPK sudah menyampaikan soal fakta-fakta perbuatan Harun Masiku dan Hasto. Nah, cuman memang sepaham saya, setahu saya, Firly Bahuri itu menolak waktu itu. Oh, pimpinannya Firly. Yang masih jadi tersangka. Ya, masih kan. Betul. Ya. Saya nggak tahu dia temannya Hasto bukan. Saya nggak tahu. Tapi sepertinya iya. Iya. Itu kemudian menolak Hasto, tapi kemudian Harun Masiku ditetapkan tersangka. Jadi dari 2020 itu Hasto sudah dibahas dan harusnya masuk juga dalam tersangka bersama-sama dengan Harun Masiku. Dan kalau tidak ada tanda kutip penyergapan lah gitu ya di sekitar P3. Penyanderaan ya orang-orang pegawai di KPK saat itu seandainya tidak dilakukan itu, saya yakin Harun Masiku dan Hasto kena OTT juga hari itu. Cuman karena ada tindakan itu, akibatnya Harun Masiku kabur hingga hari ini. Dan itu nggak logis gitu. Untuk kasus suap seperti ini dia kabur. Ya besar dugaan ada yang mengkaburkan dia gitu ya. Atau membiayai dia untuk kabur. Mengamankan pengaburannya gitu. Kurang lebih begitu Pak. Bahasanya biar lebih pas gitu ya. Dan melihat dari fakta-fakta itu, saya melihat masalah politiknya di mana gitu. Tapi seandainya dibawa di keadaan sekarang di mana ada persoalan politik dengan ya saya nggak bisa jelaskan karena saya nggak ahli ya Pak ya. Tapi persoalan politik itu kemudian dikaitkan, bisa jadi kemudian itu dipahami sebagai persoalan. Tapi tahu saya pokok perkaranya itu jelas. Dan yang kedua, upaya didugaan menghalang-halangi penyidikannya rasanya kalau disebutkan seperti tadi yang dibilang menyuruh untuk merendam handphone, pasti ada voice-nya dong, pasti ada teksnya dong, buktinya jelas dong. Tinggal dilihat saja. Dan setahu saya kemarin di peradilan kemarin ya, itu rasanya sudah dibahas juga sih. Oh, isu itu sudah dibahas. Sudah dibahas dalam bau. Jadi sebetulnya dengan adanya perkara Hasto sekarang ini yang sedang tahap 2, sudah persiapan, mungkin hari ini sudah pelimpahan ke pengadilan. Saya kira bagus kita tunggu bagaimana fakta sebenarnya dalam pokok perkara. Jadi dengan begitu tuduhan politisasi itu akan bisa dijawab ketika proses persidangan dimulai dan fakta-fakta itu diungkapkan pemeriksaan saksi. Jadi dari situlah kelihatan kalau dasar argumen dan alat bukti yang dijadikan dasar dari tuduhan itu atau dakwaan itu bermasalah, maka justified lah tuduhan itu. Tapi memang juga ada salah satu ini Mas yang disebut tuh. Di dalam putusan Wahyu Setiawan tidak pernah terkonfirmasi gitu loh. Ada satu pernyataan bahwa penyuapan itu yang melakukan Harun Masiku yang melibatkan Hasto. Itu salah satu argumen penting yang saya sekelebatan mendengar begitu ya. Mas Novel dengar juga itu argumen itu. Mungkin sebetulnya begini Bapak. Pertanyaan sederhananya begini. Apakah persidangannya itu dilakukan pada saat pimpinan KPK-nya Firly Bahuri? Itu menjadi pertanyaan kan. Ini pertanyaan nih Pak Bibi. Yang kedua, apakah benar Firly Bahuri temannya Hasto? Itu pertanyaan lagi Pak Bibi. Tapi terlepas dari segala hal itu, tambahin lagi dong, apakah benar JPU-nya tidak mau mengklarifikasi karena ada perintah? Bisa jadi kayak gitu juga. Artinya kan bisa jadi itu yang terjadi. Pak Bibi melengkapi. Tapi terlepas dari itu Pak Bibi, persidangan itu pastinya dilakukan terbuka, bukan sidang tertutup. Dan fakta-fakta itu mestinya akan dikonfirmasi. Jadi ketika fakta-fakta semua dikonfirmasi, terus masalahnya ada di mana gitu. Jadi saya pikir seandainya benar yang dimaksud tadi bahwa dalam perkara itu mestinya Hasto dan Harun Masiku nggak terkaitan, mestinya senang dong. Kenapa? Akan ada ruang di mana itu semua akan ditelanjangi, diungkap semua bahwa itu nggak benar gitu.
Harusnya senang dong. Artinya begitu ya. Itu kan argumen itu dibangun memang sama lawyer-lawyernya Mas Hasto. Tapi kalau yang saya dengar, bahkan saya kemarin sempat mengikuti sedikit mengenai pra-peradilan, itu dibuka kok fakta-fakta itu. Oh, fakta-fakta. Artinya ada. Oh, di pra-peradilan itu ya. Saya nggak ngikutin peradilan. Karena pokok perkaranya agak masuk ke pokok perkara sedikit saya lihat. Dan ada yang menarik, saya mau ngaitkan sedikit. Dulu kan ini saya mau kaitkannya gini. Kenapa Hasto begitu penting sehingga kemudian seorang ketua partai membuat respon yang sangat keras, Mas? Kan itu kan jadi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Hasto adalah orang yang mempunyai posisi strategis di dalam partai. Sehingga reaksi keras itu ya wajar karena Hasto punya posisi yang strategis. Tapi kan kemudian ada sinyalemen muncul lagi. Ini bukan posisi yang strategis karena Hasto menyimpan informasi yang bisa menghubungkan antara kasus ini dengan ketua partai. Itu ada sinyalemen yang muncul juga seperti itu. Ini maksudnya yang disimpan yang di Rusia itu bukan? Bukan loh. Nah, yang di Rusia ada kaitannya juga. Oh iya. Ada baru lagi. Bukankah ini waktu yang tepat untuk membongkar informasi itu? Karena sekarang kasusnya Hasto sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi kalau mau ada pukulan balik, this is the moment of truth-nya gitu loh. Lagi musim nih Pak, musim bongkar-bongkar. Oh baik. Tapi bagus lah Pak, memang kalau kebusukan masih. Jadi kalau borok itu Pak, masih dibuka, biar kering katanya. Kalau orang tua dulu bilang gitu. Kalau ditutup, dia nggak kering-kering. Tapi begini Pak, terlepas dari segala persoalan itu semua ya. Saya mendengar juga bahwa masalah terjadinya di kasus Harun Masiku ini katanya ada kaitan dengan satu kasus. Ini bukan BLBI ya Mas? Iya, sayangnya iya. Pak BI paling bisa memang kalau bertanya. Kan saya bilang bukan. Oke, lanjutin Mas. Jadi mengingat kasusnya itu kasus besar. Dugaannya juga ada praktek-praktek suap. Dan praktek-praktek suap itu sebagian katanya ada bukti-bukti yang sudah mengerucut begitu. Tapi kan terlepas dari itu benar apa tidak harus dibuktikan kan. Dan kalau itu benar berarti ada kaitannya dengan Firly Bahuri juga. Ups. Saya justru khawatir Pak Bibi. Mr. F ini ada di mana-mana ternyata ya. Iya, karena kan kasusnya kan ada kasus yang BLBI yang berhenti di KPK kan SP3. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan dan ada beberapa kasus lain. Boleh diingat Mas, aku nggak tahu tuh kasus BLBI yang berhenti. Iya. Saya kira belum waktunya dibuka sekarang. Oh iya belum. Nanti. Oh tapi zamannya Pak Firly. Iya. Mr. F ini yang Oh baik, oke lanjut. Dan itu hal-hal yang menurut saya penting nanti kita lihat. Kalau terjadinya kasus itu katanya di baliknya itu ada suap besar juga. Dan fakta-fakta itu saya yakin ada hal yang nanti perlu dicek dengan lebih jauh. Dan dalam pandangan saya, apapun bentuk kasusnya harus dibuka. Saya khawatir kemudian hal-hal begini dipakai buat nakut-nakuti Ibu Megawati. Khawatir, padahal mungkin Ibu Mega saya nggak yakin ada kaitan dalam kasus ini. Tapi kalau itu kemudian dipakai buat nakut-nakuti untuk membela, itu kan jadi persoalan juga. Saya dengar tapi itu Mas. Terlepas dari apapun itu Pak Bibi, itu perlu dibuka dengan jelas. Karena kita tidak mungkin permisif dengan semua apapun jenis kejahatan. Karena kejahatan kalau dibuka, kita berharap tidak terjadi lagi, bisa menjadi pembelajaran, dan siapapun yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang menakut-nakuti Bu Mega itu pintar tuh Mas. Kenapa pintar? Karena ya kalau ngomong soal BLBI itu berada pada periode kepemimpinan beliau sebagai presiden. Dan pada saat itu ada kebijakan yang luar biasa. Ada kebijakan yang luar biasa sekali yang sampai sekarang belum pernah ada setelah itu, yaitu yang disebut dengan release and discharge. Dalam release and discharge itu ada begitu banyak obligator. Dan sebagian besar itu konglomerat Indonesia yang sekarang berjaya itu mendapatkan surat keterangan lunas. Dan itulah SKL itulah yang kemudian menjadi dasar bahwa orang-orang ini tidak dituntut pidana. Padahal pada saat itu dia ngemplang sengemplang-ngemplangnya gitu loh. Nah itu yang kemudian orangnya jago banget itu. Jadi nakut-nakuti ini. Padahal pembuat kebijakan kan nggak ada isunya. Betul. Cuman ya ditakut-takutin seperti itu.